greatness has been known through all the generations. You're the hope I can stand on, the rock of my salvation. And I will sing of your faithfulness to me. And I will bring my life as an offering. Here I testify, you are the God who's doing something new. You are the God who always comes through, always comes through. There's nothing God will separate your love from me. Your word has set me free, set me free.
perbuatanku, Kau selamatkan hidupku. Hanya dengan iman percaya, Kau limpahkan anugerah yang tak layak ku terima. Anugerah yang telah Kau beri mampukanku untuk menjadi seperti yang Kau ingini, menghasilkan buah kebaikan sebagai bukti iman sejati. Anugerah-Mu di hidupku, oleh iman aku telah diselamatkan, dan upah yang Kau janjikan Tuhan tersedia bagi semua yang setia. Anugerah yang telah Kau beri mampukanku untuk menjadi seperti yang Kau ingini, menghasilkan buah kebaikan sebagai bukti iman sejati. Anugerah-Mu di hidupku, oleh iman aku telah diselamatkan, dan upah yang Kau janjikan Tuhan tersedia bagi semua yang setia. Anugerah-Mu di hidupku, oleh iman aku telah diselamatkan, dan upah yang Kau janjikan Tuhan tersedia bagi semua yang setia. Anugerah-Mu di hidupku, oleh iman aku telah diselamatkan, dan upah yang Kau janjikan Tuhan tersedia bagi semua yang setia. Tersedia bagi semua yang setia. Tersedia bagi semua yang setia. Ku tak akan takut kengerian malam, panas siang yang terbang takkan melukaiku. Malaikat-Mu Kau perintahkan menjagaku di sepanjang jalanku. Malapetaka takkan terjadi atasku, kakiku tak Kau biarkan tersandung
Yesus, Kau pelindungku. Petaka-petaka terjadi atasku, kakiku tak Kau biarkan tersandung batu. Kau naungiku dengan tepaku, di bawah sayapmu aku berteduh. Walau seribu rebah di sisiku, ku tetap berdiri sebab Kau menopangku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak satu pun menyentuhku. Sebab Yesus, Kau pelindungku, perlindunganku dan kota bentengku. Elohimku, kepadamu aku percaya. Perlindunganku dan kota bentengku. Elohimku, padamu ku percaya. Walau 1000 rebah di sisiku, ku tetap berdiri sebab Kau menopangku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak satu pun menyentuhku. Sebab Yesus, Kau pelindungku, tak satu pun menyentuhku. Sebab Yesus, Kau pelindungku. Walau 1000 rebah di sisiku, ku tetap berdiri sebab Kau menopangku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak satu pun menyentuhku. Sebab Yesus, Kau pelindungku. Petaka-petaka terjadi atasku, kakiku tak Kau biarkan tersandung batu. Kau naungiku dengan tepaku, di bawah sayapmu aku berteduh. Shalom. Boleh berikan salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, sama-sama kita kami berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang baik. Sebab Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang ajaib Tuhan. Kasih setiamu selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Di saat kami menyembah, kami berserah, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Yesus. Kau selalu ada untuk menopang setiap kami Tuhan. Bekerjalah di kebaktian pada siang hari ini Bapa. Karena kami rindu akan hadirat-Mu, kami rindu akan kasih setia-Mu Tuhan. Let your name be glorified in this place Lord. Umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita mau datang ke hadirat-Nya pada siang hari ini.
Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, betul kita hebat. Kau sungguh ajaib Tuhan. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Kau sungguh mulia Tuhan dan sempurna. Suara dengan satu iman kami mau sama-sama nyatakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Jemaat sendiri nyanyikan dari awal. Katakan walau ku harus berjalan. Yes Lord. Perlindungan-Mu Tuhan selalu ada bagi setiap kami, Yesus. Tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah kasih-Mu sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau yang layak terima pujian penyembahan kami, Yesus. Dengan satu suara kami mau sebut panggil namanya, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus, Yesus Engkau juru
janji-Mu Tuhan, kami berkemenangan Yesus. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau panggil namanya. Ini hati kami Tuhan. Nyatakan besar setiamu. Sekali lagi kami mau panggil namanya Yesus. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu Tuhan, dalam janji-Mu kemenangan-Mu selamanya kan ku nyatakan. Sungguh besar setiamu Tuhan, Tuhan di hidupku. Umat Tuhan yang percaya mau lebih-lebih lagi sama-sama nyatakan. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu Tuhan, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan lebih sungguh-sungguh kami mau sama-sama nyatakan Yesus, Engkau, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selama-lamanya Tuhan kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Kaulah Juru Selamat kami Tuhan. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Nyatakan dengan iman, dengan seluruh hatimu bersama-sama katakan Yesus, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai terima kasih Tuhan kita. Mari sama-sama kita sembah Dia siang hari ini. Rasakan kasih setianya dan kebaikannya dalam kehidupan kami. Hanya Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja yang layak terima pujian penyembahan kami Yesus. Let your name be glorified Lord. I want to worship You in this place.
Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Thank you Jesus. Hadirat-Mu Tuhan, rinduan kasih setia-Mu Yesus. Sembah Dia terus, sembah Dia. Rasakan kehadiran, rasakan kebaikannya. Dengan segenap hati kami datang, kami sembah Yesus. Kira balala mata kara la bayara la masik kira balala 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 hina bana kara la balala 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 masik kira balala balala masik. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, pergunakan waktu yang baik ini untuk Kau menyembah Tuhan, untuk Kau menghampiri tahtanya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik dalam hidup kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hati. Inilah persembahan kami di hadapan Tuhan. Sembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Inilah persembahan kami, inilah hati kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Sungguh karya-Mu Tuhan indah dalam hidup kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkan
hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang ada di dalam hidup kami. Mari jemaat-jemaat Tuhan lebih lagi. Angkat suara, angkat pujian-Mu. Inilah persembahan kami. Hatikan untuk Yesusku. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya, menyembah-Mu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah selamanya ku. Mari dengan iman percaya, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku. Come on. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah, wow, kami sembah Yesus Tuhan. Kami sembah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan muliakan Tuhan. Amin. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you.
Kau sungguh baik Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Beri salam kanan kiri katakan Tuhan Yesus ajaib. Come on. Kau sungguh ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya siap. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Come on. Layak kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Amin. Kaulah Raja kami Yesus. Sama-sama diangkat tangannya, sama-sama nyatakan. Kau yang layak ditinggikan. Semuanya siap. 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Musik memuji Tuhan. Tepuk tangan dan kepala kembali yuk. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh agung dan perkasa Tuhan. Kasih setia-Mu selalu ada bagi setiap kami Yesus. Ajaib Kau Tuhan, angkat suaramu church. Agung dan perkasa. Bisa lebih keras lagi, yes, yes Surabaya, come on. Sumber kemenanganku, Layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Bapak Ibu Saudara, walaupun di dalam kehidupan ini ada badai yang menerpa kita, tetapi kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, amin. Boleh keluar dari kursinya, kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus menyertai-mu. Come on, haleluya. Suaranya mana yuk? Kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita belajar lagu ini. Walau badai
datang menerpa hati ini, tetap percaya Yesus baik, sungguh terasa penolong kita yang setia. Yo, ayo goyang puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat. Yo, kita menang. Mari angkat jempolnya. Mari bersama-sama kita mau katakan Bapak Ibu. Walau badai datang menerpa hati ini, tetap percaya. Jempolnya mana? Yesus baik, sungguh terasa penolong kita yang setia. Ayo goyang puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat. Yo, kita menang. Yang bersuka cita, suaranya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Amin. Boleh nggak ikutin gerakannya Bapak Ibu? Ayo goyang puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan kasih Yesus. Semua dong, ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti lebih tenang. Bapak Ibu Saudara, yakin kalau hidup kita, beban kita ya sudah dihancurkan oleh Tuhan. Yang ada hanya kita menang dan kita terima sukacita. Amin. Boleh nggak jemaat-jemaat IHS Surabaya angkat tangannya tinggi-tinggi. Sekarang tangannya ke depan Bapak Ibu. Yuk, 1, 2, 3. Ayo goyang puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat. Yo, goyang puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat. Kita menang, kita menang, kita menang. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu hebat, kamu luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya, firman-Mu ya dan amin. Ku hidup oleh karena percaya, bukan
bukan karena melihat, ku hidup oleh karena percaya. Firman-Mu ya dan amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Kami percaya dan akan selalu terus percaya kepada Tuhan. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya. Firman-Mu iya dan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Mari orang-orang yang percaya katakan, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Yesus tak ada yang mustahil. Amin. Ku percaya mujizat. Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amin. Ku percaya mujizat terjadi. Ku percaya mujizat terjadi. Ku percaya mujizat terjadi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita ambil waktu. Kita menyembah Tuhan. Kau bisa berkata, Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya gak ada satu hal pun yang mustahil buat Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah. Mari kau berkata terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kirabata karabaya sete karabaya se. Oh rabakarabaya sata karabaya se. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Kami perlu Tuhan. Kirabata karabaya sata karabaya se. Kirabata karabaya sakarabaya se. Kau penuhi kami Tuhan. Kirabata karabaya sakarabaya se. Oh terima kasih Roh Kudus. Kirana serabahase. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat
pagi hari ini, siang hari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Yang bisa mengubahkan, menguatkan, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami mau mempercayai firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap, mari sama-sama kita mau berkata, amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk buat saudara sekalian. Puji Tuhan. Siapa di sini yang terberkati oleh setiap pelayanan dari setiap orang yang sudah ambil bagian dalam pelayanan? Amin. Saya percaya bahwa mereka semua, pelayanan mereka tidak akan sia-sia dan memuliakan nama Tuhan. Beri sekali lagi kemuliaan, apresiasi buat rekan-rekan kita, saudara. Hari ini saudara, puji Tuhan, saya percaya bahwa di tengah masa-masa yang sukar, di tengah gejolak, banyak orang yang mulai mempertanyakan tentang kebijakan demi kebijakan, kemudian mulai yang namanya bahan bakar, BBM mulai naik, situasi yang kemudian membuat banyak orang panik saudara, tapi saya percaya tetap ada kasih Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai hari ini selamanya. Itu tetap menyertai setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini saudara saya akan sharing kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri judul yaitu When You Feel Stuck. Ketika kita mungkin merasa terjebak atau mengalami situasi atau ada area dalam kehidupan kita stagnan. Menghadapi situasi yang seolah kita sudah bekerja begitu keras, kita sudah berusaha demi banyak cara, pakai cara A, cara B, sekian macam cara kita sudah coba, tapi kemudian kita merasa seolah kehidupan kita jalan di tempat. Seolah tidak ada progres, seolah rasanya mana hasilnya. Saudara, seringkali kita bisa berkata bahwa saya sudah melakukan hal yang baik, saya sudah melakukan hal yang benar, tapi saya belum melihat hasil yang baik. Saudara, seringkali hal-hal ini yang bisa menggoyangkan iman kita. Ketika kita mungkin sudah bekerja sekian tahun, tapi rasanya tanggungan itu melebihi pendapatan kita. Kita sudah berusaha untuk mengasihi anak keluarga kita. Tapi ternyata seringkali sekian lamanya mereka mungkin belum berubah atau kondisi keluarga kita belum dipulihkan. Tapi saudara, kita mau baca bersama di Mazmur 40. Ayat yang kedua sampai 3 dikatakan, sesungguhnya aku menanti-nantikan Yahweh. Dan dia melihat kepadaku dan mendengar suaraku. Di sini siapa percaya? Tuhan lihat, Tuhan dengar. Dikatakan bahwa dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur yang menjijikkan. Kadang mungkin ada lubang yang membawa kita jatuh saudara. Ada area-area kita terperangkap, kita nggak tahu cara keluarnya seperti apa. Tapi dikatakan ada Yesus, ada Bapa Yahweh yang siap sedia untuk mengangkat setiap kehidupan kita. Dikatakan dia bahkan menempatkan kakiku di atas bukit cadas. Bukit cadas diibaratkan bahwa sesuatu yang kokoh, fondasi yang tidak bisa digoncang saudara. Tidak gampang goyah saudara. Dikatakan dia menetapkan langkah setiap kita. Siapa di sini yang percaya bahwa setiap langkah kita itu disertai oleh Tuhan. Ketika kita melangkah, kita sedang menjemput setiap berkat Tuhan. Dan kita melangkah karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya hari ini ketika di momen mungkin ada area yang stuck dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan masih sanggup mengangkat setiap hidup kita. Sudah ada satu kisah di Bible, hari ini kita mau belajar satu kisah. Di mana ada seorang wanita yang dia mengalami stuck sekian lama. Mengalami situasi yang dia nggak tahu cara keluarnya. Dan mungkin dia sudah terjebak, nggak ada cara keluar. Kisah ini adalah tentang ketika Yesus itu menyembuhkan seorang wanita di hari Sabat, saudara. Bagi masa itu, bagi orang-orang masa itu, budaya masa itu, ketika hari Sabat adalah hari di mana semua orang gak boleh melakukan sesuatu. Semua orang harus diam, gak boleh melakukan keajaiban, menolong orang, semua hal gak boleh dilakukan.
Tapi hari itu Yesus tetap datang untuk menyembuhkan. Saudara, dari hari-hari ini mungkin ada orang-orang, ada situasi, ada orang yang berkata, aduh zamannya susah, makin sulit saudara. Rasanya udah deh, rasanya kita diem aja, terima nasib aja. Tapi saudara, hari ini kalau Tuhan ingin mengerjakan sesuatu, maka gak ada satu orang pun yang bisa tutup pintu. Yang percaya katakan amin. Tuhan hari itu melewatkan setiap aturan, setiap hal yang mereka pahami. Tapi hari itu tetap anugerah Tuhan datang untuk menyembuhkan. Dan hari ini saya percaya setiap kita juga akan dihampiri oleh kasih Tuhan. Saudara, saat itu ketika seorang perempuan yang mengalami kelemahan tubuh. Kita baca ayatnya di Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai 11. Pada suatu hari Sabat saat Yesus sedang mengajar di dalam salah satu sinagoga. Sama-sama berkata sinagoga, 2-3, sinagoga. Sinagoga itu apa saudara? Sinagoga itu sama seperti mungkin kalau masa sekarang ada tempat ibadah gitu ya. Tempat mereka berkumpul, memuji, menyembah di dalam sinagoga. Kemudian tampaklah seorang wanita yang telah 18 tahun lamanya dikuasai saudara oleh roh kelemahan. Sehingga ia menjadi bungkuk dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Saudara, orang ini bukan lemah selama 18 hari, bukan lemah 18 minggu, 18 bulan, tapi enggak main-main, begitu lama 18 tahun, dia mengalami kelemahan dalam tubuhnya, yaitu fisiknya menjadi bungkuk dan hanya enggak bisa menatap ke depan, saudara. Saudara, seringkali mungkin kita juga mengalami situasi yang dalam tanda kutip bungkuk dalam kehidupan kita. Entah itu karena masalah yang sekian lama, ada masalah yang stuck yang sampai hari ini belum terselesaikan. Ada mungkin hal-hal yang rasanya kita sudah berusaha, tapi kemudian makin lama kita makin membungkuk, makin lama kita makin melihat, hanya melihat ke bawah. Melihat keterbatasan, melihat kelemahan, melihat ketidakberdayaan dalam hidup kita. Saudara, bagi seorang yang bungkuk, seorang perempuan ini tidak dapat berdiri dengan tegak. Artinya adalah cara pandang dia untuk melihat situasi hanya bisa melihat ke bawah, saudara. Pandangan kita kadangkala ketika kita mengalami stuck, kita cenderung punya pandangan yang bungkuk, saudara. Pandangan yang singkat, pandangan yang rasanya kita hanya fokus ke keterbatasan kita. Dan kadangkala orang yang terjebak, orang yang stuck saudara, mereka itu cenderung untuk terjebak dalam comparison gitu ya, perbandingan. Ketika kita melihat orang lain kok tegap banget ya hidupnya. Orang lain rasanya diberkati, dia dapat kemajuan, yang tadinya bekerja, dia dapat promosi, keluarganya, anak-anaknya berhasil. Saudara, ketika kita mungkin masih dalam fase stuck, kita bisa mulai membandingkan kenapa hidup saya bungkuk dan berantakan. Dan sampai pada titik di mana mungkin kita merasa, sudah deh terima nasib saya. Ada orang-orang yang berkata, udah terima aja nasibnya. Tapi saudara, hari ini kita percaya bagi Tuhan gak ada katanya yang namanya rencana kecelakaan buat setiap kita. Bagi Tuhan gak ada yang namanya udah nasib terima aja. Enggak saudara, karena bagi Tuhan setiap kita dijanjikan rencana yang mendatangkan kebaikan. Rencana hari depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya gak ada satu orang pun hari ini biarlah kita gak berkata udah deh terima aja nasib. Tapi kita tetap percaya, kalau selama ini kita cuma lihat ke bawah, bungkuk saudara. Tapi kita mau mulai melihat masih ada masa depan di depan. Masih kita mau melihat ke atas, masih ada Bapa Yahweh yang sangat memperhatikan setiap kehidupan kita. Yang percaya tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara, hari itu dia seorang wanita yang bungkuk, 18 tahun. Tapi hari ini apa yang Tuhan ingin ingatkan ketika kita mungkin mengalami fase-fase yang lagi stuck nih, gak tahu caranya gimana. Yang pertama yang Tuhan mau ingatkan adalah Jesus itu masih terus melihat hidup kita. Jesus sees you. Tuhan tetap melihat hidup kita saudara.
Saudara, bagi seorang bungkuk, orang wanita tadi, di masa itu di dalam sinagoga, seorang wanita itu nggak mungkin boleh di depan. Di masa itu orang-orang yang duduk di depan adalah orang-orang laki-laki, pemimpin, saudara. Itu yang mereka kerjakan. Dan bagi seorang yang bungkuk yang punya kelemahan, di masa itu mungkin kalau ada asyir, mungkin gak akan asyirnya taruh di depan, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika semua orang hari itu sedang tidak mempedulikan wanita yang lemah ini, tidak ada dalam hidupnya yang menjadi highlight, bukan orang penting, bukan orang yang dianggap harus duduk di depan, saudara. Kalau bisa disembunyikan dari tengah-tengah kerumunan. Tapi dikatakan Lukas 13 ayat yang ke-12, dikatakan bahwa Yesus melihatnya. Yesus melihat orang yang lemah ini. Seringkali orang-orang yang diabaikan, tapi Yesus tetap melihat orang itu. Kita bisa diabaikan, kita bisa mungkin dianggap sepele. Tapi hari ini Yesus tetap melihat kehidupan kita. Yesus tetap melihat ketika kita mungkin lagi nangis di hadapan Tuhan. Ketika kita mungkin lagi bingung, lagi panik. Yesus tetap melihat dengan tatapan kasih, saudara. Wanita ini, fun fact-nya, saudara, kalau di Bible biasanya itu ketika ada kesembuhan terjadi, ada orang-orang yang tokoh-tokoh di Bible itu harus berteriak lebih dahulu. Contoh, saudara, seorang buta bernama Bartimeus. Dia harus saudara? Dia berteriak, dia meminta tolong, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Untuk supaya semua orang notice dalam hidup dia, kemudian Yesus datang. Kemudian bahkan ada cerita lain tentang mungkin seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia harus ngapain, saudara? Dia berusaha untuk menerobos setiap kerumunan. Untuk bisa menjamah daripada puncak jubah Yesus, saudara. Itu yang dia lakukan. Tapi tahukah, saudara, konteks kisah ini, si bungkuk ini tadi gak sedang datang kemudian menerobos kerumunan, kemudian minta kesembuhan. Dia juga gak sedang teriak-teriak kepada Yesus di sinagoga. Ketika Yesus mungkin berkhotbah, dia gak menyela ucapan Yesus. Tapi satu hal yang pasti, saudara, Yesus itu tetap melihat orang ini. Walaupun hari ini, saudara, ketika kita relasikan dalam hidup kita, kalau Yesus aja, wanita ini aja gak minta Yesus kasih, saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan juga menyediakan setiap hal yang mungkin lebih dari yang pernah kita pikirkan dan pernah kita doakan. Yang percaya katakan amin, saudara. Karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu melihat, menembus setiap kerumunan orang. Di tengah kerumunan Yesus tetap melihat. Masa-masa sekarang, saudara, biasanya kalau dunia itu selalu berkata no viral, no justice. Rasanya kalau nggak viral, kalau nggak FYP dulu, nggak akan diperhatikan, nggak ada perhatian. Tapi saudara, bagi Tuhan, Tuhan nggak perlu yang namanya panggung, Tuhan nggak perlu yang namanya semua orang tahu. Tapi Tuhan cuman perlu hati yang terus melekat sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan tetap selalu ada, siap sedia menyertai setiap hidup kita. Saudara, seringkali bahwa saat tidak ada orang yang memahami usaha kita, tapi Yesus itu tetap melihat setiap hidup kita. Saat mungkin banyak di antara orang yang gak tahu, gak melihat apa yang kita kerjakan, betapa beratnya proses hidup kita. Tapi Yesus tetap melihat, saudara. Ketika mungkin ada orang yang gak paham tentang luka dalam hidup kita, tapi Yesus tetap lihat setiap luka hidup kita. Dikatakan bahwa we may be unseen by people, but we are never unseen by Jesus. Kita mungkin luput dari setiap pandangan orang, perhatian orang, kita gak diapresiasi orang, gak ada yang peduliin kita. Ketika kita ada di atas, banyak orang dekat sama kita. Tapi ketika kita punya masalah, udah jangan deket-deket sama dia. Tapi saudara, dikatakan bahwa pandangan Tuhan itu gak pernah luput atas setiap hidup kita. Yang percaya Tuhan melihat, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Gak pernah luput dalam hidup kita. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai kedua.
Ya Yahweh, Engkau telah menyelidiki dan mengenal aku. Engkau melihat ketika aku duduk dan ketika aku berdiri. Engkau memahami pikiranku dari jauh. Jadi hari ini saya percaya bahwa ketika Yesus melihat, Yesus juga memahami setiap perasaan kita, setiap hal yang mungkin kita bawa dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu tahu, saudara. Dan beberapa kali, banyak kali di Bible, saudara, ketika Yesus melihat, Yesus gak cuma lihat dan menonton, saudara. Tapi Yesus, apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus melihat, hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Gak cuman hatinya saja, saudara, tapi tangannya itu siap sedia untuk menolong setiap hidup kita. Amin. Itu sebabnya poin yang kedua, apa yang Tuhan ingatkan ketika kita dalam fase yang stagnan. Yang Tuhan ingatkan adalah Jesus gak cuman sees you, tapi juga calls you. Tuhan juga memanggil setiap hidup kita. Di Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-12, dilanjutkan, saudara. Ketika melihatnya, Yesus memanggil dan berkata kepada wanita itu, "Hai wanita, engkau telah dibebaskan dari kelemahanmu." Sekali lagi, saudara, wanita ini gak memanggil duluan. Tapi Yesus yang proaktif untuk mendatangi wanita ini, untuk memanggil wanita ini. Dan ini adalah anugerah ketika kita mungkin masih punya kegagalan, kita masih punya masa lalu. Tapi hari ini kabar baiknya, Yesus tetap datang dan memanggil setiap hidup kita dengan kasih. Setelah hari itu ketika Yesus memanggil, pertanyaannya, kenapa ya? Kok hari itu Yesus panggil wanita itu untuk maju dan akhirnya semua spotlight orang banyak pasti langsung lihat ke wanita ini. Kenapa hari itu Yesus harus panggil wanita ini, saudara? Karena Yesus mau supaya wanita ini keluar dari kerumunan. Yesus mau supaya wanita ini nggak lagi hidup dalam rasa yang, aduh saya lemah, saya malu, saya hidup dalam rasa malu, keterbatasan, aduh orang lain lebih hebat. Yesus nggak mau itu. Yesus mau untuk dia keluar dan kemudian nggak cuma keluar, tapi untuk ini, saudara, untuk memulihkan identitas dari wanita ini. Saudara, sepanjang 18 tahun, apa yang orang lain katakan sama wanita ini, saudara? Kalau kita bisa bayangkan, mungkin saudara selama 18 tahun, dia itu terkenal dengan, oh itu loh si bungkuk, oh itu loh wanita yang lemah, oh itu loh wanita yang gagal, yang dihukum, yang terima musibah. Saudara, banyak di antara kita yang mungkin sering banget dengar, oh itu loh wanita yang gagal, itu loh keluarga yang berantakan. Oh itu loh orang yang selama ini kena tipu dan kemudian ekonominya hancur, berantakan. Itu loh orang yang dililit utang. Itu loh, saudara, seringkali ada orang-orang yang bisa kasih label dalam hidup kita. Ada orang yang mungkin ketika gagal dalam menjaga kekudusannya, ada orang yang berkata, oh itu loh si yang udah gak virgin lagi. Itu yang gagal dalam pernikahannya. Saudara, itu yang dunia label dalam hidup kita. Tapi saudara, tahukah saudara apa yang Yesus katakan kepada wanita ini? Apa yang Yesus tunjukkan kepada banyak orang saat itu? Di ayat yang berikutnya, saudara, saat itu dikatakan Lukas 13 ayat yang ke-16. Lihatlah dengan sengaja, saudara. Semua orang yang tadinya gak notice, gak mempedulikan, Yesus bilang lihatlah. Wanita ini selaku apa? Anak Abraham. Dia bukan orang gagal, dia bukan orang yang lemah, saudara. Tapi Yesus dengan jelas mention saat itu, wanita ini selaku anak Abraham. Saudara, apa maksudnya? Yesus ingin memulihkan dan mendeklarasikan identitas wanita yang dianggap gagal, dianggap lemah ini tadi. Bahwa apa? Identitasnya adalah seorang wanita, anak Abraham. Artinya apa? A daughter of Abraham artinya adalah orang yang berhak untuk menerima, menjadi ahli waris daripada janji-janji Elohim.
Sama saudara, hari ini orang bisa kasih label apapun, kita pun kadang bisa kasih label negatif dalam hidup kita. Tapi biarlah hari ini saudara, kita percaya Yesus panggil kita dengan identitas kita yang benar. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang disebut bahwa anak Elohim. Kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Dan pasti tergenapi. Yang percaya tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita dilayakkan, dipanggil untuk bisa menyebut Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15, sebab kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan. Tak melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru Aba, ya Bapa. Kadangkala kita terbiasa untuk melihat ke samping. Melihat gimana ya kehidupan orang lain. Wih, dia lebih berprogres, dia lebih dapat banyak hal. Tapi saudara, saya katakan bahwa identitas kita itu tidak dipengaruhi oleh progres kehidupan orang lain. Karena identitas kita adalah identitas yang datangnya dari Tuhan. Kita nggak perlu sibuk untuk lihat ke kanan kiri, sibuk untuk lihat ke bawah sampai kita bisa merasa, aduh saya nggak worth ya, saya nggak punya value. Tapi biarlah kita hari ini lihat kepada Bapa Yahweh ke atas saudara. Kita percaya nama kita adalah nama yang disebut anak yang dikasihi Tuhan. Anak, seorang anak. Itu sebabnya saudara seringkali Jesus calls ketika kita bicara soal Yesus itu memanggil setiap hidup kita. Ada satu ayat yang terkenal sekali yang mungkin kita sudah hafal saudara. Di Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan apa? Marilah, datanglah gitu ya. Datanglah kepadaku semua yang lelah dan berbeban berat. Dan aku akan apa? Memberikan perhentian kepadamu. Ini adalah panggilan atau calls, invitation untuk apa? Untuk kita bisa datang sama Tuhan. Wanita itu ketika dipanggil, kalau dia tiba-tiba kabur gimana saudara? Tapi enggak, ketika dia punya kelemahan, ketika tahu Yesus mengasihi dan memanggil, dia datang kepada Yesus saat itu. Dan saudara, kalau dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan perhentian atau rest gitu ya. I will give you rest. Kelegaan, perhentian. Saudara bicara soal perhentian, saya tuh tiba-tiba keinget sama kisah penciptaan. Kisah penciptaan hari itu Yesus, Bapa Yahweh menciptakan manusia saudara pada hari yang ke-6. Hari yang ke-6 Yesus menciptakan manusia, hari yang ke-7 Yesus kemudian apa? Rest gitu ya, Tuhan rest, perhentian. Dan saudara kalau kita lihat dari kisah penciptaan ini, ternyata saudara bagi manusia pertama saat itu, Yesus ingin ajarkan apa hari ini saudara? Hari pertama ketika manusia itu lahir atau diciptakan saudara, adalah bukan untuk bekerja dulu saudara. Karena apa saudara? Hari ke-6 manusia diciptakan. Hari ke-7-nya apa saudara? Rest. Yang artinya adalah rest with him. Hal pertama yang dilakukan manusia saat itu adalah dia intim dengan Tuhan, intim dengan penciptanya, rest dengan penciptanya dan menikmati kasih Tuhan. Sama saudara, hari ini kadangkala kita berusaha untuk cari uang, bekerja begitu giat saudara. Dunia selalu berkata bahwa kamu kerja keras, biar nanti kamu bisa rest. Kamu kerja yang benar supaya nanti setelah kamu punya sekian banyak kamu bisa rest, bisa menikmati. Tapi saudara bagi Tuhan ketika kita tahu kebenaran di dalam Tuhan sebenarnya kebalik saudara. Modal kita bukan giatnya kita saudara, tapi lebih dahulu modal kita yang pertama adalah apa? Rest bersama dengan Tuhan. Modal kita adalah ketika kita bisa datang ke hadirat Tuhan, menikmati Tuhan, menyembah Tuhan. Karena di sanalah saudara, itu terletak kekuatan untuk menghadapi hari esok. Di sana terletak damai sejahtera untuk kita bisa melewati hari demi hari. Di sana terletak mujizat, di sana terletak jalan keluar saudara. Dari siapa? Rest bersama dengan Tuhan.
Saudara, saya nggak janjian sama Cihung gitu ya. Tapi tadi sempat setelah ibadah 1, ternyata Cihung itu share bahwa nanti sore dia bakal bicara tentang rest ini, saudara. Dan kalau saudara punya waktu, saudara bisa lanjutkan nanti sore gitu ya. Untuk bisa dapat firman yang lebih lengkap, saudara. Tapi ketika kita tadi paham, saudara. Ketika Yesus sudah melihat, Yesus itu juga memanggil setiap hidup kita untuk terus mengingatkan identitas kita adalah anak Tuhan. Yang ketiga yang Tuhan ingatkan apa? Ketika kita di masa-masa terjebak, aduh caranya gimana ya? Yang ketiga saudara, Jesus itu restores you. Yesus itu memulihkan hidup kita. Sekali lagi tadi saya bahas bahwa Yesus biasanya di Bible apa? Yesus melihat, kemudian hatinya saudara tergeraklah oleh belas kasihan. Tapi enggak cuma hatinya yang tergerak saudara, tapi tangannya itu siap untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Saudara, ayatnya ketika wanita ini, Lukas 13 ayat yang 13, Yesus meletakkan tangan ke atasnya dan seketika itu juga ia dipulihkan dan memuliakan Elohim. Ada orang-orang yang mungkin lama stuck karena rasa kecewa, ada yang stuck karena mungkin dosa. Ada stuck karena mungkin perasaan yang gagal, mencoba berulang kali kok gagal ya Mas Ian. Ada yang stuck karena gak menemukan cara keluar ini gimana, cara lunasin ini, gimana caranya. Tapi hari ini saudara, ada orang-orang yang mungkin sudah berpikir, udah deh terima nasib aja. Sama seperti perempuan 18 tahun bungkuk saudara. Mungkin orang lain berkata, udah terima nasib aja. Memang kamu ditakdirin kayak gitu. Tapi saudara bagi Tuhan tetap bisa melakukan mujizat. Hal yang mustahil tetap Tuhan bisa kerjakan secara ajaib dalam hidup kita. Yang lama bukan berarti selamanya saudara. Ketika Yesus menjamah, ketika Yesus memegang hidup kita, maka Tuhan bisa ini meluruskan apa yang bengkok. Yang percaya katakan amin. Menegapkan apa yang bungkuk saudara. Hari-hari ini mungkin kita merasa bungkuk Tuhan gimana. Tapi percaya ketika ada hadirat Tuhan, tangan Tuhan itu sanggup menegapkan siapapun yang bungkuk hari ini. Ketika engkau datang dengan rasa bungkuk saudara, tapi engkau pulang membawa pemulihan daripada Tuhan. Amin saudara. Amin. Seketika itu juga Tuhan sanggup. Saudara, dari tadi dengan 3 poin tadi saudara, biasanya kalau di sebuah kisah selalu ada yang namanya awal cerita, kemudian inti ceritanya gitu ya, story-nya, kemudian juga ada yang namanya ending daripada cerita itu. Dan hari ini saya mau tutup dengan ini saudara, kalau kita bahas awal cerita dulu ya. Di awal cerita saudara, pertanyaannya di mana si wanita ini berada? Latar kisahnya ada di mana saudara? Di dalam sinagoga. Saudara ingat saudara, wanita ini adalah wanita yang bungkuk selama 18 tahun. Dia masih punya masalah, dia masih punya kelemahan, dia masih mungkin banyak orang berpikir dia gagal. Tapi yang luar biasa saudara, di awal cerita menunjukkan walaupun dia tetap dalam masalah, tapi saudara dia tetap berada di tempat yang tepat. Yaitu di mana? Sinagoga. Dia tetap datang. Dia nggak kemudian lari keluar untuk cari di luar, udah deh nggak usah puji Tuhan, nggak usah sembah Tuhan. Dia nggak pedulikan semua orang yang mungkin kasih label dalam hidupnya. Itu loh yang datang itu si bungkuk. Enggak saudara, tapi dia tetap datang ke tempat yang tepat. Saudara, hari ini mungkin kita ada di dalam fase yang mungkin kita lagi bungkuk, lagi merasa tertekan. Sekian lama Tuhan, aku nggak tahu cara keluarnya, stuck Tuhan. Tapi percayalah saudara, biarlah kita tetap datang ke tempat yang tepat. Yaitu siapa? Kepada sumber yang tepat. Yaitu kepada Bapa Yahweh, Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Saya tulis di sini saudara. Meskipun kita belum melihat perubahan, biarlah kita tetap datang ke tempat yang tepat. Kenapa saudara? Karena kita nggak pernah tahu
kapan Tuhan akan merubah setiap cerita hidup kita. Saudara, bagi wanita ini mungkin cuman datang ya setiap hari atau setiap minggu dia datang ke sinagoga. Rutinitas hal yang kecil mungkin bagi kacamata orang. Tapi saudara, ternyata di momen itu ketika dia datang, walaupun dia gak minta kesembuhan saudara, tapi Tuhan melihat dan Tuhan bisa membalikkan keadaan dengan caranya yang ajaib. Hari ini saudara, rasanya biasa aja nih datang ibadah. Every Sunday kita datang. Tapi saudara percaya di momen ini Tuhan tetap mengerjakan segala sesuatu yang ajaib dan bisa terjadi seketika itu juga. Tuhan menolong hidup kita, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan buat jalan dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Seketika itu juga Tuhan bisa merubah cerita kita. Tugas kita apa saudara? Kita tetap datang sama Tuhan. Kita nggak mau kemudian belok ke sana, kabur-kaburan sama Tuhan. Tapi biarlah kita tetap setia sama Tuhan. Itu awal cerita saudara. Kemudian ada 3 poin yang tadi ya. Yesus melihat, kemudian Yesus juga memanggil supaya identitasnya dipulihkan. Kemudian Yesus kemudian menumpangkan tangan. Apa yang terjadi pada ending cerita saudara? Kita buka lagi ya, ini tadi ayat sudah kita baca saudara. Saat itu di ending cerita di Lukas 13 ayat yang ke-13, endingnya dikatakan bahwa Yesus hari itu meletakkan tangan ke atasnya dan seketika itu juga ia dipulihkan. Apakah ini endingnya saudara? Ternyata tidak saudara. Endingnya adalah dia dipulihkan dan apa saudara? Memuliakan Elohim. Saudara, endingnya adalah, komplitnya adalah gak cuma dipulihkan saudara, tapi pribadi ini tadi yang lemah, yang mungkin orang lain berkata nasib tadi, ketika sudah ditegakkan saudara, dia tetap memuliakan Tuhan. Saudara, kadangkala ketika mungkin hari-hari ini kita ada masalah, kita tetap datang ke tempat yang tepat. Tapi yang poin yang kedua yang kita juga harus sama belajar, bahwa walaupun saudara, hari ini siapa yang sudah terima kebaikan Tuhan? Amin. Kita berapa banyak kali kita sudah mengalami posisi yang tadinya bungkuk ditegakkan sama Tuhan. Tadinya enggak layak tapi Tuhan tegapkan. Harusnya aku gak terima ini tapi Tuhan tegapkan. Dan ketika kita sudah melihat banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita, biarlah kita nggak lupa sama kebaikan Tuhan. Kita tetap puji Tuhan. Kita tetap datang sama Tuhan, saudara. Saya tulis di sini, saudara, kita tidak tinggalkan Tuhan saat masih membungkuk. Tuhan kok susah ya? Tuhan ini gimana ya caranya? Tuhan jalan keluarnya gimana ya? Kita nggak mau tinggalkan Tuhan. Tapi juga saudara, kita nggak mau lupakan Tuhan ketika kita sudah ditegakkan. Dan saya percaya semua dari kita tanpa terlewat. Bukankah kita sudah pernah ditegakkan sama Tuhan? Dan kalau kita hari ini percaya, tahu bahwa kita pernah ditegakkan sama Tuhan, maka kita nggak mau lupakan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dari awal ikut Yesus, sampai ending kita mau ikut Yesus. Yang percaya katakan amin, yang mau tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan saudara. Selamanya bareng sama Yesus. Boleh saya panggil worshiper buat maju ke depan. Ayat terakhir saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Marilah kita, sekali lagi Yesus invitation, marilah kita teguh. Berpegang pada pengharapan kita. Sebab dikatakan apa? Kita baca sama-sama 2-3. Dia yang menjanjikan itu adalah setia. Bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia saudara. Bapa kita adalah setia. Ketika di momen Tuhan stuck. Udah lama loh Tuhan aku di area ini belum beres. Tapi biarlah hari ini kita ingat kembali. Yesus tetap melihat. Enggak cuma lihat dan dibiarkan saudara. Tapi Yesus panggil hidup kita untuk bisa ingat lagi, yaps, saya ahli waris, saya pewaris, saya berhak dapat janji Tuhan. Dan yang terakhir Yesus, tangan Yesus itu masih sanggup memulihkan hidup kita. Dari awal sampai akhir,
kita tetap memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang mau tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini saudara. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau juru selamat kami. Engkau Yesus, juru selamatku. Engkau Harapanku, jawaban kami. jawabanku. Katakan Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salib-Mu Tuhan, tebusku. Kau yang bebaskan kami. Sembuhkan. Amin Tuhan, kami percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita berkata, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku. Harapan Kau bisa beri jawaban Tuhan. Katakan dengan iman. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku. Kau bebaskan kami dari ketakutan, kekhawatiran kami Tuhan. Kami percaya Yesus. Mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Yesus, Yesus. Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Angkat kedua tanganmu, katakan. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Firman Tuhan tadi dikatakan ada wanita yang 18 tahun bungkuk. Tapi bertemu Yesus dia jadi tegak. Bu Hana pernah bongkok karena sakit kanker, gak berdaya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan lagu ini saya ciptakan saat di masa-masa saya lemah, gak berdaya karena kemo yang 2 minggu sekali. Ini Pastor Gary ada di sini. Seharusnya saya gak mau di kemo, tapi saya dirayu-rayu. Ayo ma kemo, ayo kak. Begitu pertama kali kemo, wah rasanya kayak orang mau mati hidup. 1 kali. Pastor Gary itu katakan cuma 4 kali kok ma. Oke dah 4 kali. 1 kali lolos, 2 kali lolos. Udah yang keempat ya kok. Udah selesai nyu. Enggak mah. Ada 1A, ada 1B, 2A, 2B. Kau menipuku nak.
bongkok saudara, gak berdaya. Tapi masa-masa yang lelah, lemah, Tuhan lihat aku, Tuhan panggil aku. Hari ini aku direstorasi, aku disembuhkan. 12 tahun tidak ada kanker lagi dalam tubuhku. Yesus dahsyat, tepuk tangan, tepuk tangan. Yesus hidup, Yesus ajaib, haleluya. Kalau hari ini saya disembuhkan, Bu, Pak, apa yang membuat engkau bongkok sekarang? Tuhan Yesus yang sama sanggup lakukan perkara yang sama juga buat hidup saudara. Ekonomimu, pekerjaanmu diberkati, utangmu dilunaskan, penyakitmu disembuhkan, kanker disembuhkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang kuat, kuat, kuat di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatku, ku alami sekarang ini. Asik, katakan Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, diberkati, 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 dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Yesus, 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 kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Siang hari ini saya ingin berdoa buat saudara. Mari taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu ke atas. Berkata-kata dalam bahasa roh. Kuat, kuat, kuat. Sembah dengan iman. Sembah dengan harap. Terus, 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 terus. Yesus ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Beri dirimu dijamah Tuhan. Beri dirimu dilawat. Terus, terus. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Apa yang bongkok ditegakkan kembali. Ekonomimu ditegakkan kembali. Rumah tanggamu ditegakkan kembali. Kesehatanmu ditegakkan kembali. Di dalam nama Yesus. Sekarang angkat kedua tangan saudara. Dengan iman. Terima dalam nama Yesus. Aku terima pemulihan. Aku terima kesembuhan. Aku terima berkat. Dalam nama Yesus. Kodar pasikirala. Kirala batakara.
Kirala basyara. Kirala basyara. Orala basyara. Ada masa depan. Diberkati, diberkati, dicukupi, diberkati, dicukupi, dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku beri kemuliaan dan ku angkat sembah, sembah, sembah. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari sembah, sembah, agungkan Dia. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Oh ya. Perbuatanmu ajaib, Mari tepuk tangan di atas kepala kita. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, Amin, amin, tiada amin. seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Haleluya. 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 Percaya dipulihkan, katakan amin. Silakan duduk saudara. Hitung mundur menuju YHS Leadership Conference 2026 kini dimulai. Tahun ini, YLC 2026 akan menghadirkan para pembicara yang luar biasa untuk membagikan wawasan, pengalaman, dan pengajaran yang akan memperlengkapi setiap peserta. Menghadirkan Pastor Yusak Hadi Siswantoro, Pastor Gary Jordan, Pastor Andi Simon, Pastor Juan Mugi, Pastor Victor Waang, Pastor Ari M. Wibowo, Echa Sumantri, Pastor Andre Tunggal, Pastor Yusak Kancana, dan pembicara-pembicara inspiratif lainnya. Jadilah bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui YHS Leadership Conference 2026. Tanggal 11 sampai 12 Agustus 2026 bertempat di YHS Church Malang. Catat tanggalnya, siapkan diri Anda, dan jangan lewatkan kesempatan ini.
Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi contact person di nomor 087 84 7 juta atau dapat langsung scan QR Code yang tersedia. Sampai bertemu di YLC 2026. Yeshua HaMashiach bless you. Di setiap langkah kecil kebaikan, ada harapan yang terus tumbuh. Melalui YHS Charity, kasih telah dibagikan, menguatkan yang lemah, menghibur yang membutuhkan, dan menghadirkan kembali harapan di tengah kehidupan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk setiap hati yang telah memberi. Dukungan Anda bukan hanya bantuan, tetapi wujud nyata dari kasih yang hidup. Namun perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang membutuhkan uluran tangan. Masih banyak harapan yang menanti untuk digenapi. Mari terus melangkah bersama YHS Charity menjadi berkat bagi sesama. Salurkan kasih Anda. Sekecil apapun, setiap donasi membawa arti yang besar. Karena bersama, kita bisa menghadirkan terang dan kasih di dunia. Yeshua HaMashiach bless you. Dunia tak cukup bagiku jika tanpa Yesusku. Lebih dari segalanya, Kau nafasku. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Kami menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di YHS Surabaya. Boleh dilambaikan tangannya Bapak Ibu. Ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang setia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mengakhiri dengan sukacita. Come on. Karena hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami berkemenangan, Yesus. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Nyatakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan. Amin.
aku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak usah kau ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Nyatakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan selagi ku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. From glory to glory, Father Jesus, you are good, Lord. Katakan, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin, amin. Saya percaya semua diberkati. Coba tolong kanan kiri ngomong gini ya, nggak usah bungkuk lagi, nggak usah tunduk lagi. Ada Elroy, coba sama-sama ngomong, ada Elroy. Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang memperdulikanmu. Setuju kata amin? Pulang dari tempat ini, semua akan diperdulikan. Diperdulikan Elohim dalam rumah tanggamu. Diperdulikan Elohim dalam pekerjaanmu. Diperdulikan Elohim dalam setiap langkahmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil beruntung. Sekali lagi beri kemuliaan buat Dia. Pada akhirnya kami ucap syukur buat segala cinta, segala anugerah, segala yang sudah kau berikan dalam hidup kami. Kami bangga punya Bapa Yahweh sepertimu. Kami bangga punya Yeshua Hamasya sepertimu. Dan kami bersyukur Ruach HaKodes sudah kau utus buat kami sebagai penolong penghibur dalam setiap langkah kami. Hari-hari kami akan dipenuhi dengan anugerah demi anugerah. Ada pintu-pintu terbuka, ada jalan-jalan yang lebar yang kau tentukan. Jalan kami terus naik dan naik. Dan kami terus tumbuh dan tumbuh. Kami terus menang dan menang. We more than victory. We more than conqueror. Dan kami percaya segala yang kami lakukan kau buat berhasil dan beruntung. Anak-anak Elohim, pulanglah dengan bawa berkat. Berkat dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Yeshua Hamasya. Yang telah memimpin, menjaga dan memberkati hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini hidup kita diubahkan Tuhan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Yang terbelenggu dilepaskan. Hikmah dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu. Setiap apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yeshua Hamasya yang percaya, sama-sama katakan. Yeshua Hamasya bless you. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa, aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yeshua Hamasya, bless you.